Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan di hari ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Hanya karena kasih serta kemurahan-Mu sajalah ya Bapa, kami boleh memasuki hari baru ini. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan pengajaran-Mu melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan menolong kami memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan yang ke-27 yang demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita satu waktu bertanya di dalam hati kita, siapa saya di mata Allah? Di tengah dunia yang sering menilai manusia dari penampilan, jabatan, atau prestasi, Alkitab saat ini membawa kita kembali ke asal kita yang sejati, di mana kita adalah ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saudara, kesegambaran ini bukan tentang rupa fisik, tetapi tentang hakikat manusia yang mencerminkan karakter-karakter Allah di dalam kasih, keadilan, kreativitas, dan kehendak bebas. Namun, setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka dosa telah mencemari kesegambaran itu. Kesegambaran dengan Allah ini bukan berarti kemudian hilang, tetapi menjadi rusak dan cemar karena dosa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita saat ini adalah mengambil judul merawat kesegambaran dengan Allah. Melalui renungan saat ini kita disadarkan kembali akan makna kesegambaran dengan Allah. Kita diajak untuk menyadari bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Ini membuat kita mengenali akan martabat manusia di dalam terang Allah. Kita bukan hanya sekedar makhluk biologis. Kita memiliki nilai yang tak tergantikan karena kita berasal dari Allah sendiri. Maka mengasihi diri sendiri dan sesama ini adalah bentuk penghormatan terhadap gambar Allah yang ada di dalam diri manusia. Dan selanjutnya saudara, dengan sadar bahwa kita adalah gambar Allah, maka kita harus menjadi cermin akan karakter Allah. Setiap hari kita mempunyai kesempatan untuk mencerminkan kasih Allah di dalam perkataan, sikap, dan perbuatan. Ketika kita mengampuni, ketika kita bersabar, berkata jujur, atau menolong orang lain, di sanalah kita juga mendapati bahwa kita sedang merawat kesegambaran itu. Saudara, diciptakan segambar dengan Allah merupakan panggilan bagi kita, supaya kita dapat menguduskan hidup melalui pembaruan akal budi. Rasul Paulus pernah menulis di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Saudara, proses pembaruan ini membuat kesegambaran itu menjadi semakin jelas dan utuh. Karena kita adalah gambar Allah, tubuh kita pun berharga. Merawat tubuh dan menjaga hati tetap bersih dari kepahitan, dari kejahatan adalah cara konkret menjaga kesegambaran dengan Allah. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merawat kesegambaran dengan Allah bukan sekedar tugas moral saja, tetapi ini juga merupakan panggilan spiritual kita orang percaya. Kita diajak untuk hidup bukan menurut dunia, tetapi menurut kehendak Allah. Kristus menuntun kita untuk mendapati bahwa di dalamnya kesegambaran manusia dengan Allah itu dipulihkan. Di dalam kasih Kristus kita menerima pemulihan akan citra Allah yang sudah rusak oleh dosa. Yesus adalah gambar Allah yang sempurna, dan melaluinya kita dimampukan untuk kembali memantulkan terang Allah bagi dunia ini. Mari saudara, kita bersama-sama berjuang untuk terus merawat kesegambaran dengan Allah. Amin.